Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Fidah, NIM 18053042. Di sini saya ingin menjelaskan tentang keunggulan khusus koperasi. Baiklah, saya tidak akan mempanjang kata-kata saya langsung aja kepada penjelasan saya. Keunggulan khusus koperasi itu koperasi bersaing dengan organisasi dalam hal memperoleh anggota, modal, pelanggan, dan sebagainya. Jika koperasi ingin menarik anggota, koperasi harus menawarkan keunggulan khusus atau tambahan yang tidak dapat diberikan organisasi lain pastinya. Dalam pengertian yang sangat umum, dapat dikatakan bahwa dua kondisi yang harus dipenuhi oleh suatu koperasi agar menjadi alternatif yang menarik bagi anggota-anggota prospektifnya. Selanjutnya, koperasi harus mampu memberikan paling tidak keunggulan yang sama dengan alternatif non-koperasi. Koperasi harus berhasil dalam persaingan. Koperasi harus memiliki kemampuan untuk memberikan keunggulan manfaat khusus bagi anggotanya. Sekaligus koperasi mampu menyaingi organisasi dalam kondisi waktu dan tempat yang khusus, tetapi para anggotanya tidak dapat berpartisipasi. Maka dalam keunggulan semacam ini, para anggota itu akan kehilangan minat untuk menjadi anggota koperasi yang aktif. Selanjutnya, dengan kata lain, suatu koperasi menghadapi dua bentuk tes atau uji coba dalam memperoleh anggotanya. Pertama, dengan memberikan manfaat bagi mereka, koperasi harus memiliki keunggulan kompetitif yang potensial dibanding dengan lembaga-lembaga lainnya. Kedua, koperasi harus mengimplementasikan atau mewujudkan keunggulan bagi kepentingan anggotanya. Kedua tes ini bersama-sama membutuhkan kooperatif teks untuk memberikan ilustrasi pada analisis data yang sebenarnya terjadi pada kenyataan. Dapat dilihat dari manfaat yang dirasakan oleh rata-rata anggota koperasi. Kooperasi dalam segi tiga strategi. Masing-masing dari komponen strategi ini sering disebut the 3C strategies, yaitu member atau potensi member, yang kedua kompetitor atau pesaing, yang ketiga kooperatif kooperasi. Keunggulan ini dengan persaingan. Selanjutnya yaitu strategi yang sukses dalam koperasi adalah strategi yang menjamin suatu kecocokan atau kesesuaian yang lebih baik atau lebih kuat antara kekuatan koperasi dengan kebutuhan pelanggan dibandingkan dengan yang diberikan oleh pesaingnya. Menurut Yuyun Wirasasmita, hal-hal yang ditujukan oleh koperasi saat ini yaitu yang pertama yaitu fungsi dan tujuan koperasi tidak sesuai dengan keinginan anggota. Yang kedua, struktur organisasi dan pengembangan keputusan terlalu rumit sehingga sukar dimengerti. Yang ketiga, tujuan koperasi dari sudut pandang anggota terlalu luas. Yang keempat, perusahaan koperasi tidak tanggap terhadap arahan anggota. Yang kelima itu fasilitas koperasi terlalu terbuka. Persyaratan keunggulan koperasi itu badan usaha. Pembagian dalam badan usaha itu ada pemasok, pelanggan, kreditor, pemilik, dan lain sebagainya. Hubungan badan usaha dengan pemilik lainnya. Cara koperasi supaya terlihat menarik bagi para anggota dan calon anggotanya yaitu yang pertama, koperasi harus bisa menghasilkan kelebihan menjadi pemenang dari para pesaingnya, memberikan keunggulan khusus bagi para anggotanya. Yang kedua, anggota harus mampu mengendalikan manajemen koperasi dengan menuntut itu untuk mempromosikan interes para anggota. Selanjutnya yaitu skema tes keunggulan koperasi.
keunggulan koperasi, keunggulan non-koperasi, keunggulan tanpa spesialisasi. Keunggulan koperasi, yang pertama economies of class, yang kedua competition, yang ketiga interlink ke market, yang keempat participation, yang kelima transaction cost, yang keempat reduksi terhadap risiko ketidakpastian. Yang selanjutnya keunggulan non kooperasi, yaitu uji coba kooperasi, dan ada dua pembagiannya, uji pasar dan uji partisipasi. Selanjutnya yaitu keunggulan tanpa spesialisasi atau kerja sendiri, terbagi yaitu uji ekonomi. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan dari materi yang saya jelaskan, yaitu tentang keunggulan khusus koperasi. Baiklah, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.